Assalamualaikum adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga adik-adik semua dalam kondisi sehat walafiat. Nah, ingat kata orang tua ya, yaitu saat corona kita harus 3M. Yang pertama, kita harus mencuci tangan. Dan yang kedua, kita harus memakai masker. Dan yang ketiga, kita harus menjaga jarak dengan orang lain. Nah, di sini sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama kakak yaitu Rafika Ramadhani Imrawan, bisa dipanggil Kakak Vika. Nah, di sini kakak akan bercerita atau mendongeng tentang semut dan belalang. Sebelumnya itu adik-adik tahu nggak gambar semut dan belalang? Nah, di sini kakak mempunyai gambar semut dan belalang. Ini adalah semut dan ini adalah belalang. Nah, mereka berdua ini berteman, tetapi si Kiko atau si belalang ini mempunyai sifat yang sombong, tetapi juga ia ingin bercita-cita menjadi pemusik yang hebat. Dan yang ini semut yaitu dia baik hati dan suka menasihati orang lain. Nah, adik-adik semua penasaran bukan tentang dongeng cerita yang akan dibawakan oleh kakak? Yuk, bentar lagi kita simak. Kakak akan bercerita tentang dongeng dan semut. Di pinggir hutan yang lebat tinggallah koloni semut. Mereka bekerja keras siang dan malam tanpa kenal lelah, saling membantu dan bergilir-gilir antara satu sama lain. Mereka melakukan semua itu agar kesejahteraan kumpulan mereka. Di pinggir hutan terdapat juga beberapa serangga lain. Mereka juga bekerja keras pekerjaannya masing-masing. Tetapi ada satu serangga yang malas, yaitu si Kiko si belalang. Dia mempunyai keinginan dan cita-cita yang tinggi, tetapi sayangnya tugasnya hanya berhayal dan bermimpi tanpa mau bekerja keras. Dia sangat percaya pada kemampuannya dan yakin akan kejayaannya, bahwa tugasnya sehari-hari hanya melamun dan menulis lirik lagu dan musik biolanya. Sudah tentu karena dia ingin menjadi pemusik yang hebat dan pemusik yang terkenal. Tetapi kadang-kadang keyakinan yang Kiko miliki tidak cukup untuk bakatnya dan tidak mau menerima nasihat dari orang lain. Dia merasakan bahwa tidak ada orang lain yang lebih tahu tentang musik dan masa depannya. Jadi, dia tidak mau menerima nasihat dari orang lain. Masa berlalu dan musim terus berubah. Rasanya musim gugur hampir mengakhiri musim dingin. Serangga dan hewan lain keluar untuk bekerja keras dan dia semua tidak lupa untuk memakai masker untuk menyediakan bahan makanan sebagai persediaan untuk musim dingin. Tidak kecuali dengan semut. Semut terkenal sangat rajin. Walaupun tugas mereka hanyalah mengangkut barang, mereka sangat aktif dan saling membantu. Sedangkan Kiko, si belalang, malah asyik dengan biolanya tanpa satu lagu yang dapat dibuatnya. Hei Kiko, apa kamu tidak bekerja untuk persiapan musim dingin? Jaga jaraklah dengan aku. Aku tidak selevel dengan kamu, semut. Aku adalah serangga yang memiliki bakat dan ditakdirkan untuk menjadi pemusik yang hebat. Tidak seperti kamu, semut, yang ditakdirkan untuk menjadi seorang yang lemah dan kecil. Kamu tidak berguna. Hahaha. Semut, kalau kamu ingin pergi dari sini, kamu jangan lupa untuk mencuci tangan. Katanya kamu
akan mempersiapkan bahan makanan. Iya Kiko, terima kasih. Tetapi tanpa persiapan, kamu akan menghadapi kesulitan di musim dingin. Musim dingin akan datang. Jika kamu tidak bersiap, kamu akan kelaparan dan mati. Aku hanya berusaha menasehati kamu, temanku, kata si Kiko itu dengan sabar. Lalu si semut meninggalkan si Kiko belalang dengan hati yang kecewa. Nasihat baiknya tidak dihiraukan. Sebaiknya dia dicercah dan dihina sewenang-wenangnya sehingga semut merasa sakit hati. Akhirnya musim dingin telah tiba. Serangga dan hewan lain berhenti dari pekerjaan mereka dan tinggal di rumahnya dengan nyaman. Dengan bekalan yang mencukupi, mereka tidak lagi risau untuk menjalani musim dingin yang panjang. Tetapi berbeda dengan si Kiko belalang. Dia kelaparan dan meminta makanan dari satu tempat ke tempat lain untuk bertahan hidup. Dia juga tidak mempunyai tempat tinggal. Jadi si Kiko harus tidur di mana saja dan melawan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Sehingga suatu hari dia sampai di rumah semut yang pernah si Kiko rendahkan dan dihina. Hai semut, teman aku kelaparan nih. Kamu mau tidak berbagi sedikit makanan dengan aku? Maaf Kiko, aku tidak punya teman seperti kamu yang suka mengemis. Makananku itu hanya cukup untuk keluargaku sendiri. Di mana makananmu? Kenapa kamu meminta? Sebenarnya semut mengenali Kiko si belalang, tetapi karena semut terluka, dia pura-pura tidak mengenalnya. Maaf kawan, semusim masa gugur, aku sibuk menulis lagu, jadi tidak ada yang sempat mencari makanan untuk disimpan. Apakah kamu nulis lagu, Kiko? Ya, saya telah menghasilkan lagu. Baiklah, sekarang adalah waktunya kamu mainkan lagu kamu dan menari dengan riang. Aku harap lagu itu dapat membuat kamu kenyang, kata semut sambil menutup pintunya. Kiko si belalang hanya dapat berdiri terpengut di pintu. Dia menyesali atas semua perbuatan yang lalu dan watak buruknya. Kiko belalang menyesal karena dia itu dulu sangat sombong, angkuh, dan suka mandang rendah orang lain. Sekarang gilirannya untuk dimalukan oleh orang yang pernah dia hina, yaitu si semut. Tetapi si Kiko sadar tidak ada gunanya menyesal sekarang. Sejak itu si Kiko belalang belajar banyak hal perkara. Dia berjanji akan melakukan yang lebih baik dan memperbaiki sifat buruknya. Nah, itu tadi adik-adik kisah si semut dan si belalang. Nah, apa ya pelajarannya yang bisa kita ambil? Nah, pelajaran yang bisa kita ambil yaitu kita jangan malas seperti si Kiko. Dan kita juga harus mempersiapkan selagi bisa dipersiapkan seperti si semut. Dan juga jika ada orang lain meminta bantuan, kita harus menolongnya. Nah, itu tadi pesan moral yang bisa adik-adik ambil dari cerita dongeng si semut dan si belalang. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.